Selamat datang di Arsip Tengah Malam, tempat di mana kisah-kisah yang terlupakan kembali ditemukan. Cerita tentang suara yang tak seharusnya terdengar, tentang tempat yang tak seharusnya didatangi, dan tentang sesuatu yang mungkin sedang memperhatikanmu sekarang. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan lihat ke belakang. Di dalam kabin sebuah ambulans tua keluaran tahun 1980-an yang berbau karbol pekat bercampur kapur barus. Perjalanan dilakukan pada pukul 2 dini hari menembus jalur cadas yang membelah hutan jati menuju wilayah pantai selatan. Jangan pernah melihat ke spion tengah setelah lewat jembatan ketiga, Dika, ucap Aris datar. Tangannya dengan tenang memutar kemudi menerobos kabut tebal yang mulai turun di jalur alas roban. Dika yang duduk di kursi penumpang depan hanya bisa menelan ludah. Di belakang mereka hanya dibatasi oleh sekat kaca geser yang buram, terbaring keranda besi berisi jenazah Pak Jono. Sejak ambulans ini berangkat dari kamar jenazah rumah sakit pada tengah malam, Dika sudah merasakan ada yang salah. Suhu di dalam kabin depan sangat dingin, sampai-sampai napas mereka mengembun, sementara pendingin mobil sebenarnya sudah dimatikan. Kri. Dika tersentak. Ia bersumpah mendengar suara kain kafan yang bergesek dengan dinding keranda besi di belakangnya. Mas Aris, jenazahnya seperti bergerak, bisik Dika dengan suara bergetar. Aris tidak menjawab. Matanya tetap fokus menatap jalanan aspal sepi yang hanya diterangi lampu kuning redup dari ambulans tua mereka. Fokus saja pada jalan di depan. Kalau kamu mendengar suara ketukan dari belakang, jangan sesekali kamu menengok. Baru saja Aris menyelesaikan kalimatnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan keras terdengar tepat di kaca pembatas di belakang kepala Dika. Jantung pemuda itu serasa copot. Ia refleks memejamkan mata sambil merapalkan doa-doa yang ia hafal. Ketukan itu berubah menjadi suara cakaran kuku yang panjang pada besi keranda. Anehnya, jalur yang mereka lalui rasanya tidak kunjung usai. Dika melirik jam digital di dashboard ambulans. Angkanya menunjukkan pukul 3.14. Ambulans terus melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Pohon-pohon jati yang sama seolah terus berulang muncul di sisi kiri jalan. 10 menit berlalu, Dika kembali melirik jam dashboard. Angkanya masih tetap sama, 3.14. Detiknya berhenti berputar. Mas, jamnya mati? Tanya Dika panik. Kita tidak sedang berada di dunia kita lagi, Dika. Kita masuk ke gasing waktu milik Pak Jono, jawab Aris. Kali ini suaranya tidak setenang tadi. Ada rona pucat di wajah sang sopir senior. Beliau tidak mau dipulangkan. Beliau ingin membawa kita ikut bersamanya. Tiba-tiba, lampu depan ambulans menangkap sesosok orang yang berdiri di tengah jalan. Aris membanting setir ke kanan dengan keras. Ambulans tua itu berguncang hebat, membuat sekat kaca di belakang mereka tergeser terbuka dengan sendirinya. Aroma busuk yang luar biasa menyengat, seperti perpaduan antara daging busuk dan belerang, langsung memenuhi kabin depan. Dika tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia melirik ke spion tengah. Di dalam kegelapan kabin belakang, keranda besi itu sudah terbuka. Sesosok tubuh dengan kain kafan yang sudah koyak dan berlumuran cairan hitam sedang duduk tegak. Wajah Pak Jono yang sudah membiru menatap langsung ke arah spion tengah, tepat ke arah mata Dika. Mulut jenazah itu terbuka lebar, menertawakan ketakutan Dika tanpa mengeluarkan suara. Mas Aris, dia bangun mas, dia bangun. Dika menjerit histeris sambil memegangi kepalanya. Pegang kemudi, teriak Aris tiba-tiba. Aris meletaskan kedua tangannya dari setir, mengambil sebuah botol kecil berisi minyak zaitun yang sudah didoakan dari kantong celananya. Lalu tanpa rasa takut, Aris memutar badannya ke belakang, melewati celah sekat yang terbuka. Ia langsung menyiramkan minyak tersebut tepat ke wajah jenazah Pak Jono yang hendak merangkak ke kabin depan.
Asap hitam mengepul dari wajah jenazah itu, diiringi jeritan melengking yang bukan suara manusia. Tubuh kaku itu terhempas kembali ke dalam keranda. Bersamaan dengan itu, Aris langsung membanting kembali tubuhnya ke depan dan menginjak rem sekuat tenaga. Kering! Ambulans itu berhenti berputar di tempat. Saat Dika membuka matanya, matahari pagi sudah bersinar terang menembus kaca depan mobil. Suara kicauan burung terdengar ramah. Jam di dashboard kini menunjukkan pukul 6.30. Mereka sudah berada di depan gerbang pemakaman desa tujuan mereka. Warga desa sudah berkumpul, menunggu kedatangan ambulans dengan wajah cemas. Dika keluar dari mobil dengan tubuh lemas dan gemetar. Ketika warga membuka pintu belakang ambulans untuk menurunkan keranda, mereka semua berteriak histeris. Dika dan Aris mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam keranda besi itu, jenazah Pak Jono tetap terbujur kaku dengan kain kafan yang rapi. Namun, kedua tangan jenazah itu tidak lagi bersedekap di dada, melainkan mencengkeram erat sebuah dompet kulit hitam. Itu adalah dompet milik Dika yang terjatuh dari kantong celananya semalam saat ambulans berguncang. Di dalam kain kafan yang dingin itu, Pak Jono seolah meninggalkan pesan bahwa meski malam itu telah usai, ia telah menandai siapa korbannya untuk perjalanan ambulans berikutnya. Melihat dompetnya berada di dalam cengkeraman tangan kaku mayat Pak Jono, lutut Dika langsung lemas. Ia terduduk di atas tanah pemakaman yang basah, sementara para warga desa mulai berbisik-bisik ketakutan. Aris, dengan ketenangan yang luar biasa, seolah hal seperti ini adalah makanan sehari-harinya, melangkah maju. Tanpa ragu, ia meraih tangan jenazah yang dingin dan kaku itu, melonggarkan cengkeraman jarinya satu persatu, lalu mengambil kembali dompet milik Dika. Ambil ini, masukkan ke kantongmu, dan jangan dibuka sampai kita menyeberang jembatan pulang, bisik Aris sambil melemparkan dompet itu ke pangkuan Dika. Proses pemakaman Pak Jono berlangsung cepat dan penuh ketegangan. Tidak ada pelayat yang berani bersuara. Setelah liang lahat ditutup, Aris segera menarik lengan Dika untuk kembali ke ambulans. Mereka harus pergi sebelum matahari terbenam, karena jalur alas roban bukanlah tempat yang ramah bagi mereka yang sudah ditandai. Perjalanan pulang terasa begitu sunyi. Dika hanya mematung, menatap dompet kulitnya yang tergeletak di atas dashboard mobil. Ia tidak berani menyentuhnya, apalagi membukanya. Hingga akhirnya, ambulans tua itu melewati jembatan ketiga, perbatasan keluar dari wilayah mistis tersebut. Merasa suasana sudah aman dan matahari sore masih bersinar terang, Dika memberanikan diri meraih dompetnya. Mas Aris, saya buka ya. Izin Dika, suaranya masih agak bergetar. Aris hanya mengangguk pelan sambil tetap fokus menyetir. Dika membuka dompetnya dengan hati-hati. Semua kartu identitas dan uangnya masih utuh. Namun, di selipan paling dalam, di tempat ia biasa menyimpan foto ibunya, terdapat selembar kertas tua yang terlipat rapi. Kertas itu berbau kapur barus yang sangat pekat. Dengan tangan gemetar, Dika membuka lipatan kertas tersebut. Di dalamnya terdapat tulisan tangan kasar dengan tinta hitam yang seolah ditulis dengan terburu-buru. Terima kasih atas tumpangannya semalam, Cah Bagus. Ongkos kirimnya sudah lunas, tapi upah untuk asistennya akan saya ambil sendiri nanti malam, tepat pukul 3.14. Dika tersentak. Ia segera melihat ke arah jam digital dashboard. Detiknya berjalan normal, menunjukkan pukul 14.45. Namun, perasaan lega itu sirna seketika saat ia menyadari sesuatu yang aneh pada pantulan kaca jendela di sampingnya. Bukan wajahnya yang terpantul di sana. Di kaca jendela yang buram itu, Dika melihat pantulan wajah Pak Jono yang sedang tersenyum lebar dengan matanya melotot lurus menatapnya dari luar mobil. Seolah-olah jenazah itu sedang menggelayut di pintu ambulans yang melaju kencang. Dika spontan menjerit dan menengok ke arah Aris. Namun pemandangan di sampingnya membuat jantung Dika benar-benar berhenti berdetak. Aris yang duduk di kursi kemudi tidak lagi bergerak. Tubuhnya kaku, matanya lurus menatap jalanan.
Namun kulit wajahnya sudah berubah menjadi biru pucat dan membusuk. Persis seperti kondisi jenazah Pak Jono saat pertama kali mereka angkat dari kamar mayat. Mas Aris, bisik Dika lirih. Air matanya menetes. Perlahan, kepala Aris yang kaku itu berputar patah-patah ke arah Dika. Bibirnya yang menghitam terbuka, mengeluarkan suara parau yang bukan lagi suara Aris, melainkan suara berat seorang dukun tua. Aris sudah turun di pemakaman tadi, Dika. Sekarang giliranmu yang menyetir ambulans ini ke rumahku. Seketika itu juga, pemandangan di luar kaca mobil yang tadinya terang benderang oleh matahari sore mendadak berubah menjadi gelap gulita. Ambulans tua itu kembali melaju membelah hutan jati yang pekat, dan jam di dashboard dengan cepat berputar mundur, lalu berhenti tepat di angka 13.14. Dika membeku. Seluruh sendi di tubuhnya serasa lepas. Di bawah himpitan kegelapan yang mendadak kembali, ia menyadari satu hal yang paling mengerikan. Ambulans tua ini melaju kencang tanpa ada yang mengendalikan pedal gas. Sementara tubuh Aris yang sudah membusuk hanya menatapnya dengan senyum menyeringai. Apa yang kamu inginkan? Teriak Dika histeris. Suaranya pecah di antara deru mesin mobil yang meraung tinggi. Tubuh kaku di sampingnya tidak menjawab dengan kata-kata. Tangan Aris yang biru kehitaman perlahan terangkat, lalu mencengkeram erat pergelangan tangan Dika. Rasa dinginnya luar biasa, seperti menusuk langsung ke tulang sumsum. Kekuatan gaib itu memaksa Dika untuk berpindah posisi, merangkak melewati tuas perseneling, memaksa tubuhnya yang gemetar untuk mengambil alih setir kemudi. Mau tidak mau, dengan tangis yang pecah, Dika memegang kemudi yang terasa seberat semen. Melalui sorot lampu depan ambulans yang mulai berkedip-kedip kehabisan daya, Dika melihat jalanan di depannya bukan lagi aspal alas roban. Jalanan itu telah berubah menjadi jalan tanah berlumpur yang diapit oleh ratusan nisan tua tanpa nama. Kabut merah berbau belerang menyelimuti pandangan, dan di ujung jalan sana berdiri sebuah rumah panggung kayu kuno yang seolah siap menelan mereka bulat-bulat. Tolong, Tuhan, tolong. Dika merapalkan doa dengan sisa kesadarannya. Tiba-tiba dari arah belakang, dari dalam kabin jenazah yang seharusnya kosong, terdengar suara ketukan lagi. Kali ini bukan ketukan pelan, melainkan dobrakan keras, seolah ada sesuatu yang mencoba mendobrak pembatas besi. Brak, brak, brak. Dika melirik spion tengah dengan sisa keberaniannya. Di sana, ia melihat bayangan hitam besar berbulu dengan mata merah menyala, sedang mencengkeram keranda besi yang kosong. Suara tawa melengking Pak Jono menggema dari segala penjuru kabin, bersahut-sahutan dengan suara klakson ambulans yang mendadak berbunyi sendiri dengan nyaring. Sudah sampai, Dika. Turunlah, bisik suara parau dari sebelah kirinya. Ketika Dika menoleh, tubuh Aris sudah tidak ada di kursi kemudi. Kursi itu kosong, meninggalkan bau karbol pekat dan bercak cairan hitam di atas jok mobil. Ambulans itu mendadak berhenti tepat 1 meter di depan pintu rumah panggung yang terbuka lebar. Di dalam kegelapan rumah itu, Dika bisa melihat siluet Pak Jono yang asli. Bukan lagi dalam wujud mayat berkain kafan, melainkan sosok dukun tua dengan jubah hitamnya, sedang duduk bersila menunggu Dika masuk. Jam di dashboard berkedip sekali lagi. Angkanya berubah dari 03.14 menjadi 03.15. Pintu kemudi di samping Dika terbuka dengan sendirinya dari luar. Angin malam yang dingin menghembus masuk, membawa aroma kemenyan yang pekat. Sebuah bisikan gaib masuk ke dalam telinganya, memastikan bahwa pelarian Dika telah selesai. Selamat datang di rumah barumu, asisten. Kedua kaki Dika seolah digerakkan oleh seutas benang tak kasat mata. Ia melangkah keluar dari kabin ambulans, menapak tanah berlumpur yang dingin. Pintu panggung rumah kayu di hadapannya bergoyang pelan, mengundang dengan aura kematian yang pekat. Setiap langkah Dika menuju tangga rumah terasa seperti beban bertonton. Di dalam rumah yang remang-remang oleh cahaya sebatang lilin hitam, sosok Pak Jono duduk bersila dengan mata terpejam.
Di sekelilingnya, puluhan gasing kayu kuno berputar tanpa suara di atas lantai bambu. Kamu tahu mengapa ambulansmu tidak pernah sampai ke kota, Cah Bagus? Suara Pak Jono memecah keheningan. Matanya perlahan terbuka, memancarkan sinar kuning redup. Karena kalian tidak sedang mengantar mayatku pulang. Mayatku sudah membusuk di dasar jurang alas roban sejak 30 tahun yang lalu. Dika terengah, dadanya sesak. Lalu, siapa yang kami bawa semalam? Pak Jono tersenyum misterius. Ia menunjuk ke arah sudut ruangan. Di sana, bersandarlah sebuah cermin besar berbingkai kayu jati. Dika melangkah mendekat dengan tubuh gemetar, memberanikan diri melihat ke dalam cermin tersebut. Pekikan tertahan keluar dari tenggorokan Dika. Di dalam cermin itu, ia tidak melihat dirinya sendiri maupun rumah panggung ini. Cermin itu memantulkan pemandangan jalan raya alas roban yang gelap gulita di bawah siraman hujan. Sebuah ambulans tua tampak ringsek parah, hancur berkeping-keping setelah menghantam pohon jati raksasa dengan kecepatan tinggi. Di dalam kabin depan yang hancur, dua tubuh berpakaian seragam perawat bersimbah darah terjepit di antara setir dan dashboard. Salah satunya adalah Aris yang kepalanya terkulai lemas, dan yang satu lagi adalah tubuh Dika sendiri dengan mata melotot tanpa nyawa. Jam di dashboard ambulans yang ringsek itu pecah. Jarumnya berhenti tepat di angka 0314. Kalian sudah mati sejak jembatan pertama, Dika, bisik Pak Jono. Suaranya kini terdengar parau namun penuh iba. Ambulans tua itu adalah peti mati kalian, dan jalanan tak berujung tadi adalah alam penantianmu. Jiwa yang menolak mati akan terus berputar seperti gasing, mengulang-ulang kecelakaan itu selamanya. Kesadaran menghantam Dika seperti gada besi. Rasa sakit yang luar biasa mendadak menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit dari tulang-tulang yang patah dan dada yang remuk akibat benturan hebat yang baru ia rasakan sekarang. Air mata darah mengalir di pipinya. Aris tidak mengkhianatinya. Aris hanya lebih dulu menyadari bahwa mereka berdua sudah bukan lagi bagian dari dunia manusia. Lalu, kenapa dompet saya berada di tangan Anda? Tanya Dika. Suaranya melemah saat tubuhnya perlahan mulai tampak transparan di dalam cermin. Itu caraku untuk membangunkanmu dari lingkaran kutukan waktu ini, Dika. Sekarang, ikhlaskan jasadmu di bawah sana. Perjalanan ambulansmu sudah selesai. Pak Jono meniup lilin hitam di depannya. Wush. Seketika, rumah panggung, kabut merah, dan sosok sang dukun lenyap bagi debu yang ditiup angin. Kegelapan total menyelimuti Dika. Namun kali ini tidak ada lagi rasa takut. Rasa dingin yang mencekam berganti menjadi kehangatan yang asing. Keesokan paginya, koran lokal dan berita televisi Jakarta dihebohkan oleh berita kecelakaan tunggal. Sebuah ambulans jenazah tua ditemukan ringsek setelah menabrak pohon jati di alas roban pada pukul 03.14 dini hari. 2 kru ambulans dinyatakan tewas di tempat. Anehnya, bagian keranda belakang ditemukan dalam kondisi kosong melompong tanpa ada jejak jenazah di dalamnya. Di tempat kejadian, seorang polisi yang sedang mengevakuasi puing-puing mobil menemukan sebuah dompet kulit hitam yang tergeletak bersih di atas tanah, tepat di bawah ban ambulans. Saat dibuka, dompet itu hanya berisi kartu identitas milik seorang pemuda magang bernama Dika, bersama selembar foto keluarga yang bersih tanpa noda darah sedikit pun. Kontrak malam itu telah lunas, dan ambulans bahu reksa akhirnya berhenti melaju. Kalau kamu menikmati cerita malam ini, jangan lupa subscribe Arsip Tengah Malam. Karena besok malam, mungkin giliran ceritamu yang akan kami